Halo, perkenalkan saya Benny Elwin di channel Entry Consulting. Channelnya tempat kita berdiskusi dan belajar ya. Kali ini kita akan belajar membuat tabel aset dan penyusutannya, atau kalau saya sih nyebutnya ini monitoring aset. Karena di sini kita bisa melihat data-data terkait dari aset atau aktiva, mulai dari lama penggunaan kita, penyusutannya, umur ekonomis, nama aset, nilai buku, dan lain-lain sebagainya nantinya ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja. Cara membuatnya, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama jangan lupa di subscribe dulu, supaya nggak ketinggalan video-videonya. Nanti juga bisa di komen di bawahnya mau bahas apa-apa saja terkait dengan accounting ataupun tentang manajemen perusahaan. Berdiskusi juga boleh di kolom komentar. Kalau memang ada yang kurang nantinya di template atau di tabel yang saya buat, mohon masukannya. Oke, lanjut. Pertama-tama kita bikin nama PT-nya. Untuk informasi disclaimer dulu, ini semuanya data kita rekayasa, tidak ada yang benar. Kalau nanti terlihat asetnya terlalu murah, jangan ditanya ke saya belinya di mana, karena ini saya bikin datanya abal-abal, kita rekayasa saja. Nah, kalau nanti ada nama perusahaan yang sama atau ada nama orang-orang yang saya sebutkan itu sama, berarti itu hanya fiktif belaka. Oke. Nama PT-nya kita bikin PT Maju Mundur Cantik. Enggak, maju mundur aja. Di sini aset monitoring. Oke. Kita besarin, terus di sini kita bikin periode. Periode ini nanti akan ngaruh ke pelaporannya atau ngebaca laporan yang kita buat. Periode ini bisa dibikin di akhir bulan pembukuan, tanggal 31 Desember atau tanggal 31 Oktober atau 30 November, bebas. Tergantung dari bulan untuk kita closingnya. Dan juga bisa kita bikin di akhir tahun, tanggal 31 Desember 2017, bebas. Kalau saya bikin di sini itu datanya nanti sama dengan hari ini. No, gitu. Kita kasih custom date-nya itu date ini. Oke, Ctrl B, center. Kita kasih kolom. Kenapa kita bikin kolom? Karena nanti ini akan jadi acuan kita. Update-nya itu per tanggal berapa, ya teman-teman nanti bisa lihat. Itu periode ini kita kasih. Oke. Ya, itu terus kita bikin di kolom di bawah. Itu pertama nomor. Yang kedua itu nama aktiva. Yang ketiga itu tipe atau merek. Yang keempat itu nomor umur ekonomis. Kok nomor lagi? Umur ekonomis. Yang keempat itu perolehan. Oke. Dari perolehan itu ada tanggal, harga, quantity, total. Setelah itu ada penggunaan. Penggunaan itu ada dalam tahun dan bulan. Pas penggunaan kita masuk ke penyusutannya. Penyusutan itu ada per tahun, per bulan. Jadi kita mau lihat berapa penyusutannya dalam 1 tahun, berapa penyusutannya dalam 1 bulan. Di sini total akumulasi penyusutan. Jadi ini total penyusutan aset keseluruhannya sejak tanggal perolehan sampai tanggal hari ini. Misal penggunaannya nanti itu udah 1 tahun 6 bulan, maka total aset penyusutannya adalah selama total tahun dan bulan ini dikali dengan penyusutan per bulan. Jadi 1 bulan ini penyusutan per bulan dikali dengan 6 bulan dan dikali 12 bulan. Nanti kita pakai rumus saja biar lebih simpel ya. Total akumulasi penyusutan per bulan, total akumulasi penyusutan. Terus ini ada nilai sisa. Di sini ada kontrol. Kontrol ini untuk melihat, biasanya sih kalau nggak kontrol sini
biasanya teman-teman orang lain bikin cek atau enggak bikin apa gitu. Penting untuk menunjukkan bahwa ini ada monitoring untuk melihat apakah ada yang salah dari nilai sisa atau nilai akumulasi atau dari harga perolehannya, ada total harga perolehannya gitu. Oke, kita merge dulu yang ini mode ekonomis, harga perolehan ke samping, penggunaan ke samping, penyusunan ke samping, masih merge. Oke, kita center, kita kecilin dulu nomor segini cukup, nama aktiva segini cukup, kita kecilin dulu ya jadi 75 biar kalian 80 lah. Tipe atau merek segini, mode ekonomis segini, sebelumnya kita bold ini. Oke, terus tanggal kita bisa sedikit aja, harga kuantitinya kita kecilin karena kuantitinya nggak terlalu banyak ya, nanti kita bikin total nanti dulu. Penggunaan bulan dan tahun ini kita sama besarkan, ini dihapus dulu nggak pakai. Penyusutan akumulasi sih, oke. Masuk ke harga total tahun, salah, harga total penyusutan per tahun, penyusutan per bulan, total akumulasi kita besarkan segini. Salah, kurang besar, kita besarkan lagi segini. Oke, kita kasih kotak, kita kasih warna biru. Ini kita kasih tabel juga. Ini saya kasih titik-titik di bawah ini untuk ngebantu ya, ngebantu saya ngeblok rumus supaya lebih cepat. Nanti setelah selesai ini kita hapus. Terus nomor tuh, seperti itu lebih cepat. Terus nomor ada yang mesin tarik selesai, ada yang pakai rumus, biasanya pakai rumusnya yang aneh ya kayak gini. Saya kerja sama orang India dulu seperti ini nih, 1 + 1 = 2, terus di copy ke bawah tuh. Oke, ketika kita hapus satu sheet di sini, kita baris di sini, maka rumusnya error. Aneh, tapi ya mungkin caranya berbeda-beda ya masing-masing. Kalau saya nggak bikin rumus seperti ini dan nggak manual juga, karena kalau manual ataupun rumus itu nggak efektif buat saya untuk data yang jumlahnya mungkin sampai ribuan nantinya ya. Kenapa? Contohnya seperti ini, kalau seandainya saya filter, mana dia filter, kita bikin misalnya nih ya ini ya, anggap aja seperti ini nih, saya mau sort A to Z. Oh maaf, ada titiknya, kita delete dulu deh. Kalau kita mau sort A to Z, nah seperti ini kan nggak masalah. Oke, kita buat deh 1A tuh berantakan 65431, jadi nggak ini ya, makanya saya nggak mau pakai rumus ini. Ataupun kalau seandainya kita pakai rumus yang misalnya 1 ya sama dengan ini tambah 1, pertama kalau dihapus dia udah pasti akan error. Kalau kita sort dari A to Z 1 2 3 4 5, ini satu lagi ada 21, gimana ceritanya gitu ya, bingung lah ya. Yang pasti sih kenapa saya pakai rumus, nggak pakai rumus itu karena yang tadi. Jadi kita akan bermain di filter dan sort. Jadi kalau nggak kita rumusin nggak bagus nanti datanya. Kita bikin rumus sama dengan buka kurung B
8 ya, B8 sama dengan nilai 0, maka hasilnya 0. Logika kedua, F sama dengan B8 sama dengan B8 tanda titik 2 counter buka kurung B8 titik 2 B8 1 2 3. B8 yang pertama kita kunci rumusnya. Terlalu panjang nih rumusnya nih ya, bentar ya, panjang sih hanya untuk satu kali penulisan aja, yang nextnya kita nggak perlu bikin rumus lagi. Oke, nah pakai rumus ini. Pertama, kalau kita bikin di sini A, dia udah muncul 1. Kita muncul, kita bikin di sini B, dia muncul 2. C di sini, D di sini, R di sini, A di sini, Z di sini. Salah. A di sini, Z di sini. Terus kita bikin Y di sini ya. Setiap ada yang saya hapus di sini atau saya hapus di sini, bisa lihat perubahannya kan, tadi ada nilai 1 2 0 0 0 ya, terus ada 3. Terus kita bikin di sini nilainya misalnya F, dia akan muncul di sini 3 dan sini berubah jadi 4 5 6 7. Oke. Kalau seandainya kita filter, ini kita sort A to Z, ini akan ngaruh lagi nih kalau titik nih. Kita delete titiknya lagi. Kita sort A to Z. Tuh, dia akan 1 2 3 4 5 6 7 ngurut lagi. Kita sort dari Z to A, dia akan 1 2 3 4 5 6 7 lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita mau sort dari yang terkecil ke yang besar, besar yang kecil, A sampai Z, Z ke A, dia nggak akan berubah dari penomorannya, dia akan tetap urut gitu. Dan dia akan otomatis ada ketika kita bikin di norma aktiva. Kalau kita kosongin, kalau kita lupa kita ke head, ada 2 baris kita head misalnya nih. Sini kita kosong, terus kita head. Ke head, nggak sengaja di head. Tapi itu kan ada 3 di sini. Bisa dilihat kan, 9, 10, 11-nya kita head. Tapi nomor 3-nya langsung tetap ada. Gitu. Itu aja penjelasan di rumusnya ya. Nanti kita lihat prakteknya. Teman-teman bisa cobain manfaat dari rumus yang kita bikin kalau seandainya datanya udah nyampe ribuan ataupun puluhan ribu gitu. Oke, next. Kita save dulu. Maaf, kelupaan. Oke. Ini saya udah kasih rumus. Kita kasih warnanya pink. Nggak kelihatan warnanya ya. Nih, ini kita kasih juga tadi pink. Oke. Lanjut ke nama aktiva, kita contohin. Kita beli komputer tipe mereknya Samsung 123, umur ekonomis dari peralatan kantor itu rata-rata 4 tahun ya. Kita ikut kebijakan biasanya untuk peralatan kantor itu 4 tahun. 1 bentar. Oke, 4 tahun. Terus perolehan, kita beli tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Ini kita rekayasa saja. Custom date-nya kita kasih nih. Oke. Harga perolehan kita beli untuk satu komputernya itu kita beli 5 juta. Quantity kita beli 2 komputer. Sebentar lagi. Total sama dengan 5 juta dikali 2. Ini rumus standar aja. Kita mau lihat berapa total pembelian ya, kita kaliin aja dari harga dengan quantity yang kita beli. Itu. Oke, ini ada rumus. Kita warnain. Berarti di sini ada terlihat yang manual 1 2 3 4 5 6 ada 1 2 3 4 5 6 kolom kita bikin manual. Oke. Lanjut penggunaan. Rumus penggunaan. Ini penggunaannya untuk melihat berapa lama aset ini kita gunakan dalam tahunnya berapa tahun, bulannya berapa bulan sejak dari tanggal pembelian. Oke. Rumus pertama sama dengan if buka kurung E8 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Logika pertama. Lanjut ke logika kedua, if buka kurung year buka kurung C, kunci rumus karena kita akan pakai tahun di situ terus, jadi kita harus kunci rumusnya.
dikurang year buka kurung tahun perolehan. Kecil dari 0 maka hasilnya 0. Terus year buka kurung ini kurang year buka kurung ini agak oke. Kalau kita cek dari sini Januari ke Juni itu kita pakai udah 6 bulan ya, termasuk kita ikut yang Januarinya nih. Nah, di rumus ini nanti kita akan cek berapa penggunaan ini, kan belum nyampe setahun nih, berarti dia akan masuk kategorinya di bulan. Bulan itu rumusnya hampir sama dengan yang di tahun. Bedanya nanti yang di year ini gantinya jadi month, dan di sini ada plus 1, itu aja sih. Kita cek ya, sama dengan if buka kurung sama dengan if buka kurung year buka kurung F4 buka kurung kurang year buka kurung kecil dari 0 maka hasilnya 0. Buka kurung mon, nih di sini monnya nih, mon yang sini buka tutup kurung kurang mon di sini tutup kurung plus 1 tutup kurung 2. Oke. Nah, di sini akan terlihat ya penggunanya sudah 6 bulan. Kenapa pakai plus 1? Karena kalau pakai plus 1 akan terlihat penggunaannya ikut di tanggal 1 di bulan pembelian. Kalau seandainya pembeliannya tanggal 28 deh Januari 2020, dia akan tetap ikut di 6 bulan gitu. Kalau nggak mau dimasukin gimana caranya? Kita hilangin plus 1-nya jadi 5. Tapi kalau nanti pembelian tanggal 1 bulan 1 2020, dia tetap akan hitung 5. Jadi bulan pembelian itu tidak terhitung gitu. Kita kasih lagi rumusnya di sini plus 1. Oke. Berarti ini sudah kita kasih rumus, kita warnain dulu. Sampai sini paham nggak ya? Kita contohin dulu. Kita beli printer namanya Epson 12111. Itu aja, anggap aja ya. Umur ekonomis kita bikin 4 tahun. Tanggal perolehan kita beli tanggal bulan Februari. Belum Maret deh, tanggal 1 bulan 3 tahun 2020. Harganya kita beli tanggal 1 bulan 2 deh ya, 2020. Harganya kita beli 2.500.000. Kuantitinya kita beli 1 aja. Penggunaan sudah 5 bulan. Ya, sampai sini paham ya. Nanti kita akan masuk ke rumus penyusutan karena sekarang udah 18 menit. Kita close dulu di sini. Nanti kita akan masuk ke part 2 untuk melihat rumus-rumus dari penyusutannya per tahun, penyusutan per bulan, total akumulasi, nilai sisa, kontrol. Tinggal sekitar 5 rumus lagi, nggak panjang, tapi kita akan bagi dari 2 part aja supaya teman-teman bisa praktekkan dulu untuk yang rumus-rumus yang standar yang ada 3 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di komen di bawah apa saja yang kurang, ada yang mau ditambahkan, kita bisa diskusikan di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan saya balas komennya satu-satu kalau ada waktu dan kesempatan. Dan juga ini channel untuk kita bersama belajar, jadi jangan sungkan untuk bertanya ataupun jangan sungkan untuk memberikan masukan. Kalau seandainya ada yang ingin kita bahas lebih bagusnya, dibahas di komentar supaya kita bisa saling tahu apa yang bagusnya akan kita bahas ataupun materi-materi selanjutnya akan kita bahas. Gitu aja. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya supaya channel ini banyak sih subscribernya, gitu aja. Terima kasih, tunggu part 2-nya setelah
video ini. Terima kasih.